Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahayu Rizky Pangesti. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan pencegahan penyakit HIV/AIDS pada usia remaja. Di mana yang kita tahu, HIV adalah virus yang menyerang autoimun dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang ada di tubuh kita. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka tubuh kita akan semakin rentan terkena penyakit. Sedangkan AIDS itu sendiri adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini penyuluhan kita tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS pada usia remaja ya teman-teman. Jadi apa itu HIV/AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang ada di tubuh kita. Jadi semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin melemah nih teman-teman, sehingga kita akan sangat rentan sekali diserang berbagai macam penyakit. Infeksi HIV itu sendiri bila tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV nih teman-teman. Jadi pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Nah, untuk obat HIV/AIDS itu sendiri belum ditemukan, tetapi kita memiliki obat untuk memperlambat perkembangan penyakit itu sehingga dapat meningkatkan harapan hidup si penderitanya, atau obat yang biasa kita dengar itu obat ARV. HIV itu sendiri teman-teman tidak ditularkan melalui bersalaman, berpelukan, bersentuhan, atau berciuman, penggunaan toilet umum, kolam renang, alat makan atau minum secara bersamaan, ataupun gigitan serangga seperti nyamuk, disebut oleh Permenkes RI nomor 87 tahun 2014. Nah, penyebab dari HIV/AIDS itu sendiri yang pertama adalah seks bebas, yang kedua penggunaan jarum suntik secara bergantian, yang ketiga pemakaian alat kontrasepsi atau kondom, yang keempat adalah luka yang terbuka, di mana pada saat luka itu terbuka maka bakteri, virus akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima yaitu anak yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Sudah pasti ya, karena pada saat anak yang dikandung itu maka sudah membawa virus HIV di dalam tubuhnya. Yang keenam adalah penerima transfusi darah dari bank darah yang tidak di-screening nih terlebih dahulu, baik di daerah ataupun negara yang angka kejadian HIV-nya tinggi. Nah, di sini ada jenis dan tanda gejala. Menurut Mas Jur, gejala-gejala yang terinfeksi HIV/AIDS itu ada dua, ada gejala mayor, ada gejala minor. Nah, untuk gejala mayor itu sendiri antara lain adalah berat badan yang menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, adanya diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan, adanya demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, adanya penurunan kesadaran dan gangguan neurologis dan ensefalopati. Yang kedua adanya gejala minor, yaitu antara lain batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, herpes zoster multisegmental berulang, herpes simplex kronik progresif, adanya infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita juga. Nah, untuk perjalanan infeksi virus HIV itu sendiri memiliki 3 fase. Yang pertama adanya fase akut HIV infection syndrome atau yang biasa kita sebut dengan fase infeksi akut, yaitu window period, kita sebutnya juga untuk lebih mudah, yaitu masa masuknya virus sampai dengan terbentuk antibodi, yaitu sekitar 2-12 minggu. Ciri-ciri pasiennya itu sendiri adalah sangat infeksius, mudah menularkan. Tanda gejalanya itu berupa demam, keringat malam, ruam kulit, sakit kepala, batuk, faringitis, letargi, dan penurunan berat badan. Kemudian yang kedua adalah fase infeksi laten atau asimptomatik, yaitu jangka waktunya panjang nih teman-teman, 8-10 tahun yang akan datang. Tahapnya ini adalah virus memperbanyak diri secara cepat, perusakan sel limfosit CD4
dan sel kekebalan lainnya dari tubuh kita. Ciri-cirinya dari pasien itu sendiri adalah demam, berkeringat di malam hari, kehilangan berat badan kurang dari 10%, kemudian adanya diare, adanya lesi mukosa dan kulit berulang, serta penyakit infeksi kulit yang berulang menurut Nasrorudin tahun 2012. Yang ketiga adalah fase infeksi kronis, yaitu replikasi virus atau peningkatan jumlah berlebihan di sirkulasi sistemik, respon imun kalah, jadi limfosit T atau CD4 yang ada di tubuh kita itu menurun hingga 200 sel. Nah, cara pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri, yang pertama kita bisa menghindari seks bebas, yang kedua hindari pemakaian jarum suntik secara bergantian, yang ketiga hindari transfusi yang berisiko, yang keempat perhatikan luka yang terbuka, balik lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang kelima yaitu lakukan penyuluhan sejak dini untuk meningkatkan pengetahuan pada remaja. Oke, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.